Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Felina, mahasiswa dari Prodi Pariwisata semester 3. Berikut ini merupakan tugas UTS merangkum materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. First lesson, fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa fungsi dari manajemen sumber daya manusia? Nah, fungsi dari manajemen sumber daya manusia secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan atau planning, yang kedua staffing, yang ketiga penggerakan atau directing, yang keempat pembinaan atau supervising, dan yang kelima pengendalian atau controlling. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional yang terdiri dari pengadaan atau procurement, yang kedua pengembangan atau development, yang ketiga kompensasi, yang keempat integrasi, yang kelima perawatan atau maintenance, yang keenam pemutus hubungan kerja atau separation. Fungsi dari planning yaitu menyusun kebutuhan sumber daya manusia yang dirancang atas dasar job analysis, job description, job specification, dan job evaluation. Kemudian fungsi staffing yaitu mendesain struktur organisasi yang menggambarkan relasi antar pekerjaan, antar personil, dan faktor fisik lainnya dengan tujuan agar menempatkan seseorang di tempat yang sesuai dengan keahliannya. Dalam fungsi staffing ini terdapat juga beberapa istilah seperti promosi yang artinya kenaikan pangkat, mutasi yang artinya pemindahan pegawai, rotasi yang artinya pergantian personil antar posisi, demosi yang artinya penurunan pangkat atau jabatan, retensi yang artinya pemilahan pegawai yang masih dibutuhkan. Kemudian fungsi directing, yaitu memimpin karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien, sesuai dengan tugasnya untuk menuju arah yang diinginkan organisasi. Kemudian fungsi supervising, yaitu fokus pada menjaga komitmen dan moral personil. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi controlling, yaitu mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan dan tujuan dapat direalisasikan. Fungsi procurement yaitu melibatkan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Fungsi development yaitu fokus pada pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan. Fungsi compensation yaitu menetapkan remunerasi yang tepat sesuai kontribusi personil terhadap upaya pencapaian tugas organisasi. Fungsi integration yaitu membangun rasa memiliki dan membangkitkan kesadaran personil bahwa mereka juga merupakan bagian penting dalam organisasi. Fungsi maintenance yaitu menjaga loyalitas karyawan dengan beberapa cara seperti perlindungan K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga pembagian dan pemberdayaan kompetensi yang adil, yang keempat perencanaan karir yang dikomunikasikan secara jelas. Fungsi separation yaitu menetapkan akhir masa bakti karyawan. Second lesson, kompetensi dan human capital. Menurut Boyaids, kompetensi pekerjaan adalah karakteristik dari seorang karyawan seperti motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri, peran sosial, atau sekumpulan pengetahuan yang menghasilkan performa yang efektif dan superior dalam pekerjaan. Menurut Du Bois, kompetensi pekerjaan adalah kapasitas seorang karyawan untuk memenuhi atau melebihi persyaratan pekerjaan dengan menghasilkan output pekerjaan pada tingkat kualitas yang diharapkan dalam batasan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Menurut Spencer dan Spencer, kompetensi adalah karakteristik dari individu yang secara kasual terkait dengan kinerja efektif atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi. Menurut MC Celand, kompetensi dapat diukur melalui cara tradisional yaitu tes IQ dan tes akademik. Slide berikutnya yaitu karakteristik kompetensi. Karakteristik dari kompetensi itu ada 5. Yang pertama motif,
yaitu alasan atau dorongan dasar yang membuat seseorang bertindak. Yang kedua yaitu sifat bawaan atau trait, yaitu ciri fisik atau reaksi konsisten seseorang terhadap situasi atau informasi tertentu. Yang ketiga, konsep diri atau self-concept, yaitu sikap atau citra diri seseorang. Yang keempat, pengetahuan atau knowledge, yaitu informasi yang dikuasai seseorang dalam bidang spesifik yang relevan dengan pekerjaannya. Yang kelima, keterampilan atau skill, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Kemudian ada dua jenis dari kompetensi. Yang pertama yaitu tracer competencies, yaitu kemampuan dasar yang diperlukan untuk pekerjaan seperti pengetahuan produk untuk tenaga penjual. Yang kedua adalah differentiating competencies, yaitu faktor yang membedakan kinerja tinggi dan rendah. Misalnya motivasi yang berorientasi pada pencapaian. Maksudnya adalah ketika seseorang memiliki motivasi untuk mencapai tujuannya, maka dalam diri seseorang itu muncul dorongan untuk terus meningkatkan kualitas diri, mencapai standar tinggi, atau bahkan melampaui target yang telah dia tetapkan. Kemudian ada 6 kompetensi kinerja tinggi. Yang pertama yaitu kompetensi berprestasi dan tindakan. Kompetensi ini berorientasi pada pencapaian, ketelitian, dan pencarian informasi. Yang kedua, kompetensi melayani, yaitu pemahaman interpersonal dan berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga, kompetensi memimpin, yaitu memengaruhi orang lain, memiliki kesadaran organisasi, dan kemampuan membangun hubungan. Yang keempat, kompetensi mengelola, yaitu mengembangkan orang lain, mampu bekerja sama dalam tim, dan memiliki kemampuan memimpin tim. Yang kelima, kompetensi berpikir, yaitu analisis dan pemikiran konseptual. Yang keenam, kompetensi kepribadian, yaitu mampu mengontrol diri, memiliki kepercayaan diri, fleksibilitas, dan komitmen pada organisasi. Third lesson, model strategi pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan karir, serta beradaptasi dengan perubahan teknologi, pekerjaan, dan organisasi. Ada beberapa model strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu model manajemen multibudaya, yaitu mendorong kerjasama antar budaya dalam organisasi untuk saling mengenal dan menghargai. Yang kedua, model learning organization yang dikemukakan oleh Peter Senge, yaitu membangun budaya belajar yang berkesinambungan dengan 5 disiplin utama, yaitu personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan system thinking. Fokusnya pada pengembangan pengetahuan dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi. 5 disiplin utama ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, model benchmarking, yaitu proses evaluasi terus-menerus terhadap produk dan proses kerja dibandingkan dengan organisasi terbaik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Kemudian yang terakhir adalah model Gemba Kaizen. Gemba artinya tempat sebenarnya. Maksudnya adalah tempat di mana kejadian terjadi atau di mana produk atau jasa dibuat. Sedangkan Kaizen artinya penyempurnaan, perbaikan berkesinambungan yang melibatkan semua orang. Maka Gemba Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan di tempat sebenarnya di mana produk dibuat dengan melibatkan semua pihak dalam proses perbaikan yang terus-menerus. Nah, di slide ini kita akan membahas 5 disiplin utama yang dikemukakan oleh Peter Senge. Yang pertama, personal mastery, yaitu mengembangkan kapasitas pribadi melalui pembelajaran berkelanjutan, bukan hanya dalam pendidikan dan pelatihan formal, tetapi juga dalam pengembangan potensi diri untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, mental model, yaitu mengidentifikasi dan memahami pola pikir individu dalam organisasi. Ini membantu dan memperbaiki cara mereka memandang dunia dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, shared vision,
yaitu menciptakan visi bersama yang membuat anggota organisasi memiliki tujuan yang sama, sehingga menciptakan komitmen kolektif menuju masa depan yang diinginkan. Yang keempat, team learning, yaitu pembelajaran secara tim untuk meningkatkan sinergi dan pemahaman kolektif. Ini melibatkan dialog terbuka dan saling memahami antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, system thinking, yaitu melihat organisasi sebagai sistem yang saling terkait. Disiplin ini memungkinkan anggota organisasi memahami bagaimana setiap bagian mempengaruhi keseluruhan sistem, membantu dalam perbaikan dan adaptasi yang berkelanjutan. Fourth, listen, analisis dan desain jabatan. Maksud dari analisis jabatan adalah proses mengidentifikasi, mencatat dan mempelajari tugas dan tanggung jawab suatu jabatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait operasional pekerjaan. Beberapa ahli seperti Edwin Filippo, Del Yoder, dan Noe mendefinisikan analisis jabatan sebagai proses sistematis untuk memahami kebutuhan suatu posisi dalam hal tugas, kondisi kerja, dan kualifikasi yang diperlukan. Analisis jabatan meliputi beberapa hal. Yang pertama, uraian pekerjaan. Yang kedua, tugas yang harus dilakukan. Yang ketiga, persyaratan yang dibutuhkan. Yang keempat, standar pencapaian kerja. Dalam prakteknya, analisis jabatan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, job description atau uraian pekerjaan. Berisi rincian tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Yang kedua, job specification, yaitu menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik yang diperlukan untuk menjalankan posisi. Yang ketiga, job performance standard atau standar kinerja jabatan, yaitu menetapkan standar kinerja yang harus dicapai oleh pemegang jabatan baik dalam kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang keempat, analisis beban kerja, yaitu mengukur beban kerja agar sesuai dengan kapasitas karyawan. Kemudian yang kelima, job evaluation atau penilaian jabatan, yaitu menilai bobot suatu jabatan dalam organisasi untuk menentukan kompensasi dan jalur karir. Untuk memperoleh data yang akurat dalam analisis jabatan, perlu dilakukannya metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, observasi atau mengamati pekerjaan secara diam-diam dan dicatat dengan kamera tersembunyi atau kerjasama dengan karyawan lain untuk memantau. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pekerja. Yang ketiga, memberikan kuesioner kepada pekerja dengan pertanyaan yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang keempat, menggunakan catatan harian atau laporan berkala. Yang kelima, membandingkan jabatan dengan yang ada di organisasi lain. Adapun metode job evaluation yang terdiri dari dua hal, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif mencakup seperti job ranking dan job grading yang mengelompokkan jabatan berdasarkan beban kerja. Lalu kuantitatif mencakup seperti faktor comparison method atau FCM dan point method yang menilai aspek-aspek tertentu dari pekerjaan dengan skala angka. Terdapat 5 tahap pelaksanaan metode FCM. Yang pertama, faktor-faktor kritis. Yang kedua, jabatan-jabatan kunci menjadi prioritas. Yang ketiga, membandingkan seluruh jabatan kunci. Yang keempat, menentukan nilai untuk setiap faktor kritis. Yang kelima, evaluasi untuk melihat mana yang baik, kurang, dan tidak baik dibandingkan jabatan lain. Yang keenam, memutuskan pilihan mana yang diambil sesuai hasil yang telah dilakukan. Adapun 4 langkah-langkah pelaksanaan point method. Yang pertama, faktor-faktor kritis dengan analisis mendalam. Yang kedua, bobot. Faktor yang dinilai diberi bobot berdasarkan kepentingan faktor dan subfaktor. Yang ketiga, taraf atau derajat yang ditentukan dari setiap faktor jabatan. Yang keempat, nilai. Memberikan nilai dari setiap taraf subfaktor. Menentukan nilai rekatif setiap jabatan. Caranya adalah dengan mengevaluasi setiap jabatan berdasarkan data uraian jabatan yang telah dibuat. Fifth lesson, perencanaan sumber daya manusia. Menurut De Cenzo, tahun 1999,
Perencanaan sumber daya manusia adalah proses memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat pada waktu dan tempat yang sesuai, sehingga mampu mencapai tujuan strategis perusahaan secara efektif. Kemudian proses perencanaan sumber daya manusia. Menurut Schuler, tahun 1987, proses perencanaan sumber daya manusia meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, penetapan kebijakan sumber daya manusia, yaitu menetapkan kebijakan dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Yang ketiga, penyusunan program pengadaan pegawai baru, yang meliputi perekrutan, seleksi, orientasi, penempatan, kompensasi, dan pengembangan karyawan. Kemudian yang terakhir, pengendalian dan evaluasi, yaitu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program untuk perbaikan. Adapun tahap perencanaan sumber daya manusia. Menurut Ivan Šević, tahun 2012 ada 4 tahap perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, situation analysis or environmental scanning, atau analisis situasi atau pemindahan lingkungan. Yang kedua, forecasting demand for human resources, atau peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, analysis of supply of human resources, atau analisis ketersediaan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, development of plans for action, atau pengembangan rencana aksi. Sekian rangkuman materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.